Bagaimana nih? Oke, baik. Jadi pada kasus ini, seperti yang teman-teman ketahui, mengalami beberapa kendala dengan pesawat terbang kita. Nah, tapi kita memiliki tujuan, yaitu kita harus berjalan, kita harus ke arah kapal induk, kurang lebih berada sejauh 300 meter, 300 kilometer ke depan. Nah, pada dari itu, silakan teman-teman mengurutkan terlebih dahulu item-item atau benda-benda dari ke-15 total benda item ini, menurut teman-teman bagaimana dan apa saja yang penting dari yang terpenting hingga yang kurang penting. Silakan teman-teman buat urutannya terlebih dahulu, sekian waktu 5 menit. Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik waktunya, sebab kita tidak memiliki banyak waktu akan hal tersebut. Saya mulai dari sekarang. Oke, waktu sudah hampir memasuki menit 2. Jika teman-teman telah selesai mengurutkan benda-benda tersebut, silakan present biar saya dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Oke, saya rasa sudah selesai semua ya urutannya. Silakan turunkan tangannya. Selanjutnya kita akan melakukan perundingan terkait apa yang paling penting urutan benda-bendanya, yakni dari ke-15 benda tersebut, apa urutan yang paling penting yang akan kita bawa pada perjalanan kita dengan tujuan kita, yakni menuju ke kapal induk itu sendiri. Dari kita ketahui bahwa planet ini, bulan ini, memiliki banyak kendala seperti yang kita ketahui pada kasus sebelumnya. Jadi kita akan melakukan diskusi terkait dengan urutan benda apa saja yang paling terpenting hingga yang kurang penting. Dan saya berikan waktu kepada teman-teman untuk mengefisienkan waktu ini. Jadi kita akan menggunakan waktu 15 menit untuk menyusun benda-benda terpenting itu. Maka dari itu teman-teman dapat mengefisienkan waktu ini. Mungkin sebelum dari itu ada yang ingin bertanya sebelum kita mulai. Oke, saya rasa tidak ada. Oke, baik saya mulai. 3, 2, 1. Saya di sini mengetahui bahwa terdapat 15 item yang dimana item-item ini, benda-benda ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama merupakan benda-benda yang menurut saya wajib kita bawa.
kita tidak boleh tidak membawa benda ini. Yang kedua, menurut saya itu item yang tidak wajib untuk kita bawa, akan tetapi jika item tersebut kita bawa akan bisa membantu kita. Tapi kita bukan kebutuhan pasif. Jadi bisa ditinggalkan, dan lebih bagus jika dibawa, tapi kembali lagi ke kebatasan kita dalam penyimpanan. Selanjutnya saya juga membagi yang poin ketiga, yakni benda-benda yang sangat membuang waktu, membuang penyimpanan kita ketika benda tersebut dibawa. Akan tetapi benda tersebut bisa saja berguna di sewaktu-waktu lain, tapi sesuai juga dengan kondisi yang ada di lapangan, yakni kita berada di planet yang berbeda. Jadi saya mulai dari urutan pertama, eh, benda-benda terpenting. Ini pertama menurut saya pribadi, silakan teman-teman diskusikan setelah ini. Jadi yang pertama itu menurut saya yang paling terpenting itu tangki udara oksigen, yakni yang 15 kilo yang digunakan untuk pernafasan di bulan. Nah, kenapa kita tidak akan bisa melanjutkan perjalanan jika kita tidak memiliki itu? Karena perjalanan juga cukup jauh, yakni 300 km. Dan selanjutnya menurut saya air 20 liter, ya karena kenapa kita manusia, kita butuh air, dan perjalanan itu tidaklah sebentar. Gitu. Jadi saya merupakan suatu hal yang penting karena dari yang kita ketahui bahwa saja manusia itu bisa dan mampu bertahan tanpa makan, akan tetapi untuk air itu sulit. Terlebih lagi kita terus bergerak. Makanya kita harus tetap menjaga tubuh kita agar tetap aman dari kekurangan mineral. Selanjutnya, menurut saya yang penting juga yakni radio yang bertenaga surya. Nah, itu merupakan salah satu alat penghubung kita dengan pelindung agar kita tidak tersesat di kemudian hari pada saat proses perjalanan kita ke kampung tersebut. Yang keempat merupakan pemanas portable. Karena kenapa menurut saya ini yang kita katakan planet-planet ini memiliki suhu yang sangat ekstrim. Memang kita menggunakan baju astronot yang bisa melindungi kita dari cuaca-cuaca ekstrim seperti itu. Akan tetapi untuk mencegah semisal baju kita tidak mampu untuk menanggulangi kedinginan akan cuaca malam yang begitu ekstrim, maka dari itu menurut saya unit pemanas portable ini cukup penting, sangat penting untuk dibawa. Dan yang terakhir tentu saja kapsul makanan untuk mengisi energi dan nutrisi kita yang dibutuhkan tubuh. Itu menurut saya item yang wajib dibawa dan sendiri. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang ingin berpendapat? Apakah Irin ingin berpendapat? Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kalau tadi yang bedanya saya dengan Gunawan itu Gunawan tadi memberikan pandangan atau menurutnya Gunawan itu untuk unit pemanas portable itu di urutan kesekian. Sementara urutan awal-awal ya tadi Gunawan unit pemanas portable. Oke, kalau menurut saya pribadi itu mungkin bisa disimpan di bagian-bagian tengah saja karena ada beberapa hal yang menurut saya lebih penting. Misalnya untuk ditaruh di atas-atas lebih dahulu dibandingkan dengan unit pemanas portable. Misalnya seperti radio penerima FM bertenaga surya atau mungkin peta perbintangan di mana karena memang pada kasus yang kita bahas kali ini itu kan uh, si astronot atau kita sebagai orang yang sedang melakukan tur luar angkasa itu kan berada jauh 300 kilometer dari kapal induk seperti itu. Jadi menurut saya, karena tadi sudah disampaikan oleh Gunawan itu ada amunisi di bagian awal, mungkin amunisi untuk pemenuhan kebutuhan biologis, mungkin setelah itu perlu ditambahkan lagi alat-alat ya, atau benda-benda untuk membantu kita menuju ke kapal induk seperti itu. Mungkin itu pendapat dari saya. Saya kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya Irin. Akan tetapi di sini saya sudah menjelaskan tadi bahwasanya radio bertenaga surya ini merupakan salah satu komunikasi yang dapat menghubungkan kita dengan kapal induk sendiri. Dan selain itu, radio juga dapat dideteksi oleh kapal induk. Nah, dari situ kita bisa menggunakan ini sebagai alat bantu navigasi kita untuk menuntun kita kepada kapal induk itu sendiri. Jadi ini merupakan salah satu navigasi dan menurut saya ini sudah cukup dan kita tidak perlu mewajibkan membawa peta perbintangan dan kompas magnetik. Sedari kita tahu juga bahwa alat navigasi di sini seperti kompas magnetik itu kurang apa ya, kemungkinan itu tidak dapat digunakan karena perbedaan
planet, yakni bumi dengan bulan itu sangat berbeda. Seperti itu, apakah pendapat dari yang lain sebelum kita lanjut ke tahapan item penting selanjutnya? Oke, bagaimana? Apakah semuanya setuju? Jika semuanya setuju bahwa item-item tersebut merupakan item yang terpenting, yang wajib kita bawa, karena saya membagi tiga item ini biar kita mudah untuk mengetahui item yang mana paling penting. Jika tidak ada, saya tunggu 3, 2, 1. Oke. Oke, kita fixkan bahwa item yang itu merupakan item yang wajib kita bawa, dan tentunya saya akan melanjut kepada item yang wajib kita bawa, akan tetapi jika kita membawa item ini merupakan suatu hal yang dapat digunakan di suatu hari nanti, di suatu ketika perjalanan. Yang pertama itu saya dari P3K dan Jarum, karena kenapa tersebut merupakan suatu pertemuan utama ketika kita mengalami cedera, tetapi itu merupakan suatu kemungkinan yang bisa saja terjadi maupun tidak terjadi. Jadi itu merupakan saya taruh di situ, dan selanjutnya ada juga kain parasut yang digunakan sebagai pelindung terhadap suhu ekstrim dan keperluan lain. Akan tetapi kita sudah memiliki unit pemanas portable. Jadi ini merupakan suatu hal yang tidak wajib untuk kita bawa. Saya pribadi seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah tali nilon 20 meter yang kita dapatkan sebagai beberapa, seperti misal kita mendapatkan alien atau di luar sana, dan juga kita bisa perangkap untuk mereka. Akan tetapi menurut saya ini kurang berguna, karena daripada kita melawan, mungkin menurut saya lebih baik kita menghindari hal tersebut, mencegah hal tersebut, dan menggunakan radar untuk menghindari alien-alien itu dari radar tersebut, dari radio bertenaga surya itu sendiri. Jadi menurut saya ini tidak wajib untuk kita bawa, akan tetapi bisa saja akan berguna di sewaktu yang lain. Nah, selanjutnya ada jaket pelampung sebagai pelindung tambahan, akan tetapi kita sudah memiliki baju astronot yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk menemani kita dalam proses perjalanan di luar dari kapal angkasa kita yang rusak. Selanjutnya ada juga peta perbintangan. Tanda ini sebagai merupakan suatu hal yang tidak wajib kita bawa, tetapi jika kita membawanya dapat membantu kita suatu saat nanti. Tapi karena alat navigasi kita sudah ada dan itu bisa mencakup beberapa hal yang dapat menggunakan peta perbintangan, maka kita bisa menempatkan pada item tersebut. Apakah sejauh ini ada yang memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan item yang menurut saya itu istilahnya sunnah untuk kita bawa? Bisa dibawa? Oke, silakan, Lintang. Oke, jadi menurutku ya, dibanding tadi yang Gunawan sebutkan, kotak P3K dan jarum untuk pertolongan pertama, rasanya AP pemberi tanda itu bakal lebih berguna dan salah satu item yang wajib kita bawa juga gitu loh. Karena itu kan menjadi apa ya, penolong kita, salah satu penolong kita untuk memberi sinyal ke orang lain kan. Jadi mungkin kalau bicara urutan mungkin itu yang lebih tinggi dibanding kotak PDKK seperti itu. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang setuju dengan pendapat dari saudari Lintang? Oke, silakan. Bagaimana dengan Kanisa? Saya setuju dengan pendapat Saudari Lintang karena api pemberi tanda ini tentu akan membantu dalam memberikan sinyal lokasi kepada kapal induk atau siapapun yang mungkin mencari kita nantinya. Jadi saya setuju dengan pendapat Saudari Lintang untuk api pemberi tanda ini di urutannya lebih di atas daripada kotak PDK. Mungkin seperti itu. Oke, jika demikian, menurut saya juga itu merupakan suatu hal yang penting. Jika demikian, menurut teman-teman, apa yang perlu kita gantikan antara bagian item sebelumnya, yang sunnah itu, dengan eh, api pemberi tanda ini? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Waktu kita sudah masuk menit 10. Silakan dimanfaatkan. Izin memberi pendapat. Kalau saya sih kayaknya nggak usah diganti. Tinggal masukkan saja api pemberi tanda tersebut ke benda yang misalnya second choice lah, gitu istilahnya. Jadi P3K juga masuk dan ini api pemberi tanda juga masuk, nggak usah diganti gitu. Karena menurut saya keduanya ini penting, penting untuk dibawa juga.
walaupun tidak terlalu wajib seperti yang dikatakan tadi, tapi juga penting untuk dibawa sebagai persiapan gitu kan. Kan kita tidak tahu apa saja yang terjadi ke depannya. Nah, otomatis kita kan butuh dengan kotak P3K ini juga, gitu kan. Selain itu, seperti yang dikatakan oleh saudari Kanisa dan Lintang tadi bahwa pemberi tanda ini juga penting kalau misalnya kita sedang dicari, kalau misalnya kita sedang berada di suatu masalah. Jadi menurut saya tidak usah diganti, cuman input saja ke dalam barang yang memang juga bisa dibawa, tidak usah dihapus. Oke, jadi demikian maka total keseluruhan benda yang akan kita bawa itu terdiri dari 11 item karena terdapat penambahan. Di sini saya sebelumnya membaginya menjadi 555, yakni item penting dan sunnah dan yang tidak penting. Apakah ada yang memiliki pendapat? Jika tidak, saya melanjutkan kepada tahapan berikut. Saya rasa cukup untuk sesi kedua ini. Selanjutnya, kita masih terdapat 4 item lagi yang menurut saya ini merupakan item yang cukup membuang penyimpanan jika kita membawanya. Makanya saya tempatkan pada baris di bawah, yang dimana item-item tersebut terdapat kompas magnetik. Yang ini kita bisa gunakan sebagai alat komunikasi juga, alat navigasi. Tapi akan tetapi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kemungkinan tidak dapat digunakan. Maka dari itu menurut saya ada alat lain yang dapat kita gunakan seperti tadi. Jadi saya tempatkan ini pada item yang tidak perlu kita bawa. Selanjutnya ada sekotak korek api dan pistol kaliber. Kenapa saya beranggapan bahwa ini merupakan item yang tidak perlu kita bawa? Karena dari yang kita lihat bahwa medan yang kita lalui itu sangat berbeda, yakni segi gravitasi dan juga tidak ada oksigen di sana. Memang kita membawa oksigen, akan tetapi pada dasarnya bumi bulan itu berbeda. Jadi saya tidak membawa ini dua karena tidak dapat difungsikan dengan semestinya. Jadi selanjutnya yang terakhir itu tukang susu hewan kering. Mengapa demikian? Karena ini merupakan satu benda yang menurut saya cukup penyimpanan dan saya rasa kita cukup dengan konsumsi yang sebelumnya, yakni makanan dengan minuman. Apakah ada yang memiliki perbedaan pendapat terkait benda-benda tersebut? Oke, silakan. Kita masuk hampir menit 13. Oke, kan yang harus kita lakukan adalah mengurutkan. Kalau soal yang Gunawan tadi bilang, susu itu di paling bawah ya. Menurut saya dibandingkan kotak korek api dan pistol kaliber yang mungkin kurang berfungsi baik di sana, kayaknya better susunya itu dinaikkan. Karena akan justru memang mungkin kurang berguna, tapi akan lebih berguna daripada si korek api tadi itu. Jadi seharusnya susu tidak di paling bawah sih, seperti itu. Oke, apakah semuanya sependapat? Oke, aman ya. Jadi singkatnya simpulan dari ini semua saya urutkan dari yang paling awal lagi. Jadi yang pertama itu merupakan suatu hal yang paling penting, yang oksigen tentu saja. Yang kemudian dilanjut oleh air yang 20 liter. Oke, silakan Deswandi. Sama urutannya mungkin lebih jangan ada double, jadi memang urutkan tidak ada satu range yang dua benda gitu. Ya, teman. Jadi saya lanjut. Yang tadi air, yang selanjutnya radio bertenaga surga sebagai alat utama navigasi kita dan juga penghubung antara kita dengan pelindung. Terus yang selanjutnya unit pemanas portable yang dimana kita harus memanaskan diri kita pada malam hari karena cuaca yang sangat ekstrim. Itu untuk mengantisipasi saja tidak terjadi hipotermia atau sejenisnya. Selanjutnya kapsul makanan karena kita butuh makan, jadi itu satu hal yang penting. Jadi oke, lanjut ke tahap 2 yakni di mana ada P3K dan jarum dan juga kain parasut, tali nilon 20 meter dengan jaket pelampung serta peta perbintangan dan yang terakhir api pemberi tanda seperti yang tadi kita diskusikan. Dan terdapat 4 sisa item yang merupakan item yang tidak kita bawa karena merupakan item yang memakan tempat dan fungsionalnya kurang, yakni terdapat satu kantung hewan kering dan kompas magnetik yang tidak dapat digunakan dengan semestinya harusnya, dan juga sekotak korek api karena tidak oksigen, dan yang terakhir 2 pistol bar. Cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanggapi oleh teman-teman sebelum kita mengakhiri dan melanjutkan perjalanan kita pada kali ini?
Oke, saya mungkin cukup sekian diskusi kita pada kali ini. Selanjutnya kita akan melakukan perjalanan yang maka pesan saya, jagalah diri Anda baik-baik dan persiapkan semuanya sesuai dengan yang tadi kita diskusikan dan kita akan kembali ke titik kumpul ini dan 5 menit yang akan datang. Silakan dan mengumpulkan benda-benda yang harus kita bawa. Terima kasih. Oke, terima kasih.